Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Pak Sudiono dengan mata kuliah PKN topik ke-7 mengenai Pancasila sebagai judul negara, masih tetap seperti topiknya seperti topik yang terdahulu, tapi sekarang Pancasila dan agama. Ya, mahasiswa bisa baca buku-buku yang banyak tadi yang sudah saya anjurkan. Dalam Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama. Ada apa itu? Nah, kita lihat di dalamnya ada hubungan agama, Pancasila dan agama. Ya, ada di dalam pasal 29 motonya sudah jelas sekali. Pancasila mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan itu salah satu wujud keagamaan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu milik semua orang berbagai agama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kan tidak boleh ateis tadi, maka ya harus berketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat atau manusia mengisyaratkan itu, ada kesadaran akan adanya Tuhan itu milik semua agama, Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu ada sudah jelas ada hubungannya. Tuhan menurut terminologis Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa. Artinya yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Itu Tuhan yang Maha Esa. Ya, nanti akan diperdalam lagi dalam hakikat sila ketuhanan, dalam filsafat. Tapi secara terminologis bahwa ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan yang Maha Esa yang sejalan dengan agama-agama di Indonesia, ya, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, Tuhan yang Maha Esa. Menurut Noto Nagoro atau di dalam bukunya Prof. Thailand cetakan 2012 halaman 87, asal mula Pancasila itu secara langsung salah satunya asal mula bahan atau kausa materialis, bahan yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia sendiri, berupa nilai adat istiadat, kemanusiaan, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, itu kan adat istiadat. Kemudian menjadi ketuhanan juga adat istiadat sebelumnya, gitu ya, atau kausa atau sebab awalnya, bahannya itu nilai adat istiadat. Kemudian tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, menjadi adat istiadat, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan hari, misalnya ya beragama, agama itu sudah ada sebelumnya. Nah, itu nilai-nilai religius menjadi bahan sebagai dasar negara. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Jelaslah ada hubungan antara sila ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan kausa material, kausa prima. Ya, di dalam filsafat ada 4 kausa: kausa materialis, kausa formalis, kausa finalis, dan kausa efisien. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi kausa prima atau sebab yang pertama. Jalan dengan beberapa ajaran tauhid Islam dalam pengertian Tuhan itu adalah Esa. Ya, bukan yang lain-lain, tapi Tuhan yang Esa. Itu menjadi kausa prima, sebab yang tidak disebabkan yang lain. Sebab yang pertama, sebab yang tidak disebabkan oleh hal lain, atau disebut kausa prima. Maka orang disebut anak pertama juga pakai nama prima, prima dani, prima dana, dan seterusnya. Itu sebab yang pertama. Dalam negara Pancasila menjamin umat beragama dalam menjalankan ibadahnya
yang pasal 29. Nah, itu ada hubungannya. Dalam Pancasila menjamin umat beragama dalam menjalankan ibadah menurut kepercayaan dan agamanya. Nah, itu artinya kan ada hubungannya. Pancasila dan agama menjamin. Jadi sebenarnya bebas beragama dan menjalani ibadahnya. Nah, Pancasila dapat diaplikasikan seiring sejalan dengan saling mendukung. Agama dapat mendorong aplikasi nilai Pancasila. Ya, ada kerakyatan, ada keadilan, ada persatuan. Pancasila memberi ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman agama. Ada kebebasan beribadat menurut agamanya tadi kan ada kebebasan meningkatkan ibadahnya dan seterusnya. Jadi kalau dirinci hubungan negara dan agama itu sebagai berikut. Negara adalah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa yang pertama tadi. Jelas ada hubungan dengan agama-agama. Jadi agama-agama berketuhanan Yang Maha Esa. Kalau enggak ya aku ateis gitu. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya sesuai agama masing-masing. Ya, konsekuensinya setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk menjalankan ibadah sesuai agamanya. Jadi ada yang ke masjid, ada yang ibadahnya ke pura dan ke gereja dan seluruhnya. Yang ketiga, tidak ada tempat bagi ateisme atau sekularisme karena hakikatnya manusia berhubungan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Nah, nanti pada hakikatnya itu nanti lebih jelas lagi di filsafat bahwa manusia sebagai kodratnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang dimaksud terminologis tadi, tempat bagi ateisme karena negara berketuhanan Yang Maha Esa, negara bebas menjalankan agamanya itu beribadat menurut agamanya. Jadi jelas erat sekali. Tidak ada tempat bagi pertentangan antara agama dan golongan agama karena memang ada kebebasan kok. Gitu. Agama serta antar pemeluk agama itu ada kebebasan. Ya, selama tidak mengganggu dan seterusnya kan. Ya, jelas itu ada kebebasan, kemudian ya ada toleransi, maka ada hari-hari agama yang berbeda, hari raya, hari Waisak, sudah dalam aturan-aturan sudah jelas selama ini. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama, karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan, tapi ada kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan itu. Ada kebebasan, jadi tidak paksaan. Ya memang negara berketuhanan masa, kemudian agama itu berketuhanan ada, tapi ada kebebasan. Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dan dalam negara. Pasal 29 itu ada kebebasan, ada kemudian toleransi. Kemudian ada hari-hari besar agama beda-beda, dan itu kan diatur oleh negara. Negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Ya karena maka dengan ini menyatakan kemerdekaannya dalam bukaannya kan gitu. Ya. Ya, untuk berikutnya pertemuan ke-8 ada uji kompetensi yang kedua. Untuk kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.